Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kita percaya bahwa kita setiap anak-anak Tuhan, kita selalu ada dalam keadaan luar biasa. Amin. Karena Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan, pagi ini kita boleh kembali dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Untuk kita boleh bersama-sama bersekutu di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana perjalanan hidup kita, tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Tak sedetik pun Tuhan membiarkan hidup kita. Dia setia. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang baik, senantiasa menyatakan yang terbaik buat kita. Saat ini, mari kita bersatu hati untuk meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Karena Dialah Allah yang layak menerima pujian, hormat, dan pengagungan. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Segala hormat hanya bagimu ya Yesus. Saya undang kita semua untuk berdiri. Mari kita katakan, Yesus Kau. Haleluya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Amin. Ku
Amin, amin. Ku mau menyembah. Kami mau menyembah Engkau, Yesus. Ku selalu Yes, amin. sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dengan iman, katakan dengan sungguh. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Yes, amin. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembah, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, selalu ku mau menyembahmu. selalu Yes, amin, amin. Kau yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima Yes, semua amin, amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia yang layak menerima pujian, Dia yang layak menerima kemuliaan. Mari kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau, ku akan Engkau. Haleluya, haleluya Tuhan. Syukur-syukur bagimu, sembah sujud bagimu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Segala puji hormat ku naikkan padamu Bapa. Haleluya. Hosana bagimu, Hosana bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Yesus. Sungguh kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang terus Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Amin. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang kita semua sekali lagi bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang layak menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. Oleh karena kasih setia-Mu, kebaikan-Mu terus Tuhan anugerahkan dengan limpahnya di dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur. Oleh karena kemurahan Tuhan, hari ini kami ada. Oleh karena kemurahan Tuhan, hari ini kami sehat. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami kuat. Kemurahan Tuhan, hari ini kami dapat beribadah-Mu. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati masuk ke dalam hadirat Tuhan. Rindu mengagungkan Engkau, Engkau, memuji Engkau. Oleh karenanya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu melawat setiap hati kami. Roh Kudus-Mu membakar setiap hati kami, sehingga kami disukacitakan oleh karena Engkau. Dan kami boleh bergirang karena Engkau. Terima kasih Bapak, kami mau percayakan ibadah kami pada pagi ini. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Mari Bapak Engkau yang memberkati. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Masih semangat? Saya akan mengajak kita semua untuk gerak ya pagi ini ya. Biar hangat, oke? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau sudah hampir 3 bulan mungkin ya. Ya sekitar itulah kita boleh bersama-sama masuk ke dalam rumah Tuhan untuk beribadah secara onsite. Puji nama Tuhan dan kita percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah bersatu hati untuk bersukacita di dalam Tuhan. Ya.
Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, oh, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, 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 oh. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Yes, bersuka di dalam Tuhan. Oh, oh, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh, oh, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Semua tepuk tangan di atas. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Yo yo yo, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh, oh. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cita. Besok bersuka, lusa sekarang bersuka citalah, oh, oh, oh. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali,
melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Amin. Bawa kepak sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya, saya undang kita semua kembali beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih kurang semangat, sekali lagi yang semangat. Iya, silakan Bapak Ibu untuk duduk. Selamat datang Pak Budi. Selamat beribadah, Tante. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dipastikan bahwa tidak selamanya perjalanan hidup kita itu mulus. Ada kalanya secara kesehatan kita juga harus sakit. Tidak bisa dihindari. Kita semua mungkin di sini ada yang usia paling sepuh 70 tahun. Dan kita bisa bisa melewati selama usia 70 tahun itu tidak selamanya mulus. Ada saatnya sakit. Tapi kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan anugerahkan. Bapak, Ibu, Saudara semua, Opa, Tante, Om, Tuhan pulihkan. Mungkin secara ekonomi kita juga pernah mengalami terpuruk. Tapi kita tahu kita memiliki sumber rezeki, sumber berkat, yaitu Allah sendiri. Dia mencukupkan semua kebutuhan kita sampai hari ini. Mungkin secara keluarga kita juga mengalami konflik, entahkah bersama suami atau bersama istri, entahkah orang tua bersama anak, atau mungkin bersama saudara dan teman. Tapi lihat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia turut bekerja dalam seluruh keberadaan kita ketika kita meminta pertolongannya. Tuhan pulihkan keluarga kita, memulihkan hubungan kita satu dengan yang lain. Percayalah bahwa di dalam seluruh keberadaan hidup kita, Tuhan ada beserta dengan kita. Ia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan tahu seluruh keberadaan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Bunga bakung di ladang saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Burung di udara saja Tuhan cukupkan, apalagi kita. Oleh karenanya, mari kita terus berserah total kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Dia. Karena Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita, Dia juga Allah yang setia memelihara kehidupan kita. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Amin. Perhatikan burung-burung
Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saya undang kita semua untuk berdiri. Mari kita renungkan lagu ini. Kita tahu bahwa di dalam seluruh keberadaan hidup kita, Tuhan setia, setia turut bekerja. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan. Amin. Tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat berdoa Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Ya Tuhan, ajarkan kami selalu mempercayakan kepada Tuhan seluruh hidup kami. Kami bersyukur
Engkau berkati di setiap segi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam segi kehidupan kami. Kami bersyukur juga kalau saat ini Engkau berkati kami dengan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu bekerja, biarlah firman-Mu menggema, biarlah firman-Mu masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Supaya iman kami kuat, supaya kami teguh di dalam menghadapi situasi zaman yang semakin memburuk ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, yang tidak ada artinya. Tetapi Tuhan buat berarti ketika firman-Mu berkuasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Ya, salam. Pagi ini kita akan sama-sama membuka surat Paulus di Tesalonika. 1 Tesalonika pasalnya yang kedua. 1 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 12. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kalau sudah menemukan Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca dan yang akan kita renungkan. Berbahagia kita yang mau melakukannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya memberikan tema menyukakan hati Allah. Menyukakan hati Allah. Kita perhatikan di ayat 4 tadi. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara
bukan untuk menyukakan manusia. Perhatikan, garis bawahi. Melainkan, di situ dikatakan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Garis bawahi. Menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayat tadi di bacaan tadi, ayat 1 dan 2, Paulus berbicara tentang pelayanan dalam pemberitaan Injil Allah, Injil Kristus. Itu dikatakan dia sebagai perjuangan yang berat. Dikatakan perjuangan yang berat. Saya ingat gembala saya waktu saya masih remaja, dia berkata, dia kalau khotbah itu ya benar-benar sekali berkhotbah dia benar-benar ini ya seperti orang kerja keras. Memang dia katakan kalau dia itu kalau khotbah di depan mimbar itu seperti dia kerja seharian. Saya nggak tahu artinya maksudnya kerja seharian kok cuma 30 menit kok, kadang-kadang lebih 40 menit. Tapi dia bilang kerja memberitakan Injil itu seperti kerja seharian di depan mimbar. Saya renungkan apa. Ya memang berat juga karena persiapan dari sebelum-sebelumnya ya. Dari hari Minggu udah dikasih tahu, berikan jadwal untuk menyampaikan firman, dia sudah siapkan. Dan itu dia gumulkan. Kadang hari Senin, waduh temanya mau apa? Mau berubah lagi. Dia minta pimpinan Tuhan. Apa yang harus disampaikan kepada umat, kepada jemaat. Nah, kenapa Paulus katakan perjuangan yang berat? Kalau kita baca seayatnya tadi, kamu sendiri tahu, sendiri pun memang tahu saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Artinya Paulus mengalami sebelum datang mengunjungi jemaat di Tesalonika, dia mengalami aniaya, siksaan dan hinaan sewaktu di Filipi. Bahkan kalau Bapak Ibu baca kisah pelayanan Paulus di dalam Kisah Rasul 16 dan 17, Kisah 16 ayat 19 dan 24 sampai dan juga 17 ayat 19, Paulus dan Silas dia dipenjarakan. Dipenjarakan karena memberitakan Injil di tengah banyak orang. Di pasar malahan. Dia ditangkap, dia dipenjarakan. Nggak adil kan? Orang dia nggak melakukan kejahatan, dia nggak melakukan kriminal, kok ditangkap, dipenjarakan. Ini hukum macam apa? Kok bukan melakukan satu kejahatan, tapi dipenjarakan. Artinya Paulus dan Silas pada saat itu mengalami perlakuan yang sangat buruk. Bahkan dia dipenjarakan. Dia dan teman-temannya dipenjarakan padahal tidak melakukan kejahatan. Paulus katakan, makanya pada dia katakan ini perjuangan yang berat. Karena dia menghadapi hambatan-hambatan, rintangan-rintangan. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Paulus? Di dalam Kisah Rasul dikatakan dia harus berhadapan dengan orang ahli-ahli nujum, ahli-ahli tenung, dukun-dukun. Dia berhadapan dengan dukun-dukun yang secara spiritual akan menghalangi mata rohani setiap orang untuk menerima Injil Kristus. Saudara nggak sadari, kadang-kadang kita juga kalau ketemu dengan tetangga atau apa yang, wah di sana ada orang pinter loh. Kalau ingin dapat kerjaan ke sana aja datang. Kalau ingin dapat jodoh datang aja ke sana ke gue. Kalau ingin usaha berhasil datang aja ke sana. Kalau ingin kaya ya udah ke sana aja. Terpengaruh. Iya ya, hidup saya gini-gini terus, miskin terus. Gimana ya supaya kaya? Gimana saya usaha sukses? Terpengaruh. Mata rohani Anda ketika mendengar itu tertutup. Dan orang-orang datang ke sana. Disitulah Paulus berhadapan dengan para dukun-dukun, ahli-ahli tenung. Mata rohani Anda, hati nurani Anda ditutup dengan oleh ahli-ahli tenung, ahli-ahli dukun itu. Paulus bukan hanya berhadapan dengan dukun-dukun, tapi dia juga berhadapan pembesar-pembesar kota. Dia berhadapan dengan pejabat-pejabat kota. Bagaimana dia bisa memberitakan Injil tetapi pembesar-pembesar itu menghalanginya. Bukan hanya pembesar-pembesar kota, dia berhadapan juga dengan aturan adat.
Dia berhadapan dengan aturan pemerintah. Dia berhadapan dengan penjahat-penjahat, preman-preman di pasar. Waktu di Kisah Rasul, tadi dikatakan di Kisah Rasul 17. Dia berhadapan dengan preman-preman pasar karena dia beritakan Injil di pasar. Saudara bisa dibayangkan nggak beritakan Injil di pasar? Waktu saya ke Papua waktu saya mission trip ke daerah Wolo, Wamena, nyebrang lagi kan dari sini, saya naik dari Surabaya naik kapal laut. Kemudian dari Surabaya harus ke Bali karena penuh. Dari Bali baru bisa naik pesawat, naik kapal laut bukan pesawat. Dari Bali baru sampai Merauke. Baru Merauke harus ke Sentani dulu, naik pesawat. Dari Sentani baru ke Wolo, ke Wamena. Dari Wamena baru ke Wolo, ke tengah hutan. Lebih parah dari Baduy. Lebih parah, gersang. Jadi saya melihat di sana bagaimana ada orang Papua waktu saya masih di kota perbatasan di Merauke, Jayapura, bukan Merauke ya, Jayapura. Saya lihat orang Papua berani dia berkhotbah. Bertobatlah kayak Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan saudara-saudara dekat, kiamat akan segera datang. Orang yang lagi makan pada culang-culang gini. Wah, suruh bertobat yang lagi makan. Dia lagi enak-enak makan nih, suruh bertobat, mungkin makan daging ayam, mungkin daging babi, suruh bertobat. Tapi dia berani, yang ngusir siapa? Tentara. Orang orang gila. Coba orang yang beritakan ini dibilang orang gila. Nggak tahu nih Paulus mungkin juga, tapi dia berhadapan dengan preman-preman, orang penjahat. Dia ditangkap, dia diusir. Nah saudara kasih Tuhan, Paulus bukan hanya berhadapan dengan penjahat-penjahat, dengan preman-preman di pasar, oleh karena dia beritakan Injil. Tapi dia juga berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang iri, yang dengki terhadap Paulus. Oleh karena Paulus mengajarkan tentang kebenaran, tentang Injil Kristus. Karena saudara kita tahu, Yesus waktu disalib ada tulisan Yesus Nazaret Raja orang Yahudi. Tapi orang Yahudi iri terhadap Paulus. Orang Yahudi adalah orang yang secara adat kuat. Juga dia kuat dalam hukum Taurat. Tetapi kenapa dia iri kepada Paulus? Iri karena pengajaran Paulus. Iri karena Paulus banyak, oleh pemberitaan Paulus banyak orang mengikut dia. Dan bertobat. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus bukan hanya itu. Dia katakan dia pelayanan dia difitnah, dia dituduh mengajarkan kesesatan. Kalau saudara baca nanti di dalam Kisah Rasul, dia dikatakan orang-orang pejabat besar itu, pemuka-pemuka kota besar itu, dia mengatakan dia mengajarkan tentang yang bukan adat kami, dia mengajarkan kesesatan, dia bukan ajaran kita di sini. Sudah suruh pergi aja, kalau perlu tangkap, penjarakan saja, udah beres, nanti pemberitaan berhenti. Nah saudara yang kasih Tuhan, Paulus mengalami hal yang buruk. Itu makanya dia katakan perjuangan yang berat. Dan ujungnya dia harus dipenjarakan. Makanya dia katakan perjuangan yang berat. Karena coba secara rohani, secara inilah hati nurani saudara. Saudara enggak melakukan kesalahan. Saudara enggak melakukan kejahatan. Tapi saudara ditangkap, dipenjarakan. Dipukulin, dianiaya, difitnah, dituduh. Sama seperti yang dialami Tuhan Yesus lebih dulu. Paulus alami itu. Bukan hanya itu. Waktu dia di Filipi, dia untuk melakukan pekerjaan Allah itu. Dia untuk melakukan pemberitaan Injil, untuk mengajar ke kampung-kampung, ke desa-desa. Dia harus bekerja keras. Siang malam, coba perhatikan di dalam ayat yang ke-9, di situ dikatakan, sebab kamu masih ingat saudara-saudara, aku akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami beritakan Injil Allah kepada kamu. Saudara, perhatikan bagaimana untuk memberitakan Injil dia perlu juga secara materi, dukungan ya. Kalau dia perlu untuk kebutuhan dia makan, perjalanan ke kota-kota, dia perlu mungkin kalau sekarang angkot, perlu transportasi, tapi dia bekerja.
Kalau baca dia jual tenda untuk mencukupi kebutuhan pelayanan dia. Saudara, kalau perhatikan zaman setelah lewat masa rasul-rasul, zaman jemaat mula-mula, perhatikan, jemaat mula-mula responnya luar biasa. Dia berikan kepada rasul-rasul untuk kebutuhan pelanannya, dia berikan apapun yang dia miliki untuk pelayanan. Pokoknya beritakan Injil ke seluruh dunia. Jemaat mula-mula, dia dukung rasul-rasul. Dan itu berimbas kepada jemaat Katolik Ortodoks, Katolik mula-mula. Makanya Paus, mungkin sampai sekarang Paus atau uskup, dia enggak kerja, dia diam aja. Paling koordinator ini sekolah Katolik berjalan, rumah sakit jalan. Udah tinggal cek-cek aja. Dia enggak kerja, dia hanya pelayanan. Pelayanan perjamuan kudus, perjamuan semuanya sakramen-sakramen. Khotbah cuman gitu doang. Tapi Paulus kerja siang malam untuk mencukupi pelayanannya. Kebutuhan pelayanan. Karena memang mungkin kondisi pada waktu itu jemaat mungkin enggak terlalu makmur, enggak hebat. Padahal di Filipi kalau kita baca, Filipi orang-orang yang mampu. Orang-orang yang berdagang di kota-kota, di pelabuhan-pelabuhan. Dia mampu mendukung pelayanan Paulus. Tetapi Paulus tidak mau memberatkan mereka. Dia tidak mau menjadi beban bagi jemaat. Luar biasa Paulus. Makanya dia katakan perjuangan yang berat. Udah memberitakan Injil dia harus kerja, berhadapan dengan preman-preman, berhadapan dengan pejabat, berhadapan dengan aturan pada adat, aturan pemerintah. Di penjara. Berat saudara. Berat. Saya tidak bisa membayangkan. Mungkin kalau saya tidak mampu. Ya memang saya pelayanan misi, saya disupport. Tapi cukup. Kadang kurang, kadang cukup. Apa yang dipikiran saya? Yang penting saya beritakan Injil. Yang penting orang-orang di luar. Coba perhatikan, kalau Paulus kan beritakan Injil di luar, di pasar. Selama ini banyak gereja hanya dibatasi gedung aja kan. Tembok, udah di sini doang. Tapi Paulus di pasar, beritakan Injil. Karena orang yang di pasar pun harus diselamatkan. Kalau di sini mungkin jemaat banyak yang punya usaha. Saudara berani enggak seperti Paulus beritakan Injil kepada langganan? Sebelum beli ya saya cerita dulu tentang Injil. Kamu kalau mau selamat, ntar lagi kiamat loh. Kalau kamu nanti kiamat, kamu siap enggak masuk surga? Kamu yakin enggak masuk surga? Enggak tahu, beritakan. Nih saya kasih tahu. Kalau kamu mau percaya, kamu mau selamat, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia yang menjamin. Wah mungkin langganannya kabur. Saudara siap enggak? Enggak beli lagi. Enggak datang lagi ke toko Anda. Siap enggak? Saudara, Paulus sudah ngalamin. Paulus menghalami. Dan itu dikatakan hambatan. Hambatan di dalam pekerjaan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kalau mengingat masa pemerintahan Ahok. Saya ingat dia waktu masa menjabat di Jakarta ya sebagai gubernur. Saya coba buka-buka beberapa minggu yang lalu, buka-buka lagi YouTube dia. Saya merasa kagum luar biasa sama dia sebenarnya. Dia bukan hamba Tuhan seperti kita pelayan di gereja. Tapi luar biasa ketika saya heran kenapa dia kok sampai di penjara. Coba teliti, pernah enggak dia melakukan suatu kejahatan, korupsi, atau melakukan sesuatu yang salah melanggar aturan pemerintah. Enggak, dia lakukan semua sesuai dengan peraturan pemerintah. Tetapi kenapa dia sampai di penjara? Saudara, saya tidak habis pikir. Dia tidak mencari aman. Di dalam pemerintahannya, kalau melihat banyak pejabat-pejabat yang latar belakangnya udah Kristen. Dia gadaikan imannya supaya mendapatkan jabatan itu. Tapi Ahok enggak. Saya sangat kagum. Dia pertaruhkan jabatan itu. Dia mau bersaksi. Kalau kita lihat YouTube-nya di waktu rapat di situ ada pekerja-pekerja bawahannya. Iman saya adalah Yesus Kristus. Luar biasa. Di YouTube lagi. Di depan orang-orang yang beda iman lagi. Dia berani. Dia enggak takut. Dia bersaksi tentang iman. Dampaknya apa? Dia dibenci.
dibenci, terancam jabatannya akan dilungsurkan, terancam nyawanya karena dia berhadapan dengan elit politik, berhadapan dengan LSM, berhadapan dengan massa yang begitu besar. Ironisnya, orang-orang Kristen sendiri ada yang tidak senang dengan Ahok. Bukan pribadinya. Tapi perhatikan, dia enggak mementingkan, memikirkan nyawanya. Walaupun keluarganya berantakan, tetapi imannya tetap. Dia saksikan itu. Dia pernah, saya luar biasa dia pernyataan dia. Orang yang menghitnah, memfitnah, yang ingin mengharapkan nyawa Ahok mati, nanti satu persatu akan dilucuti Tuhan. Benar enggak? Coba perhatikan di YouTube. Dan saudara perhatikan di YouTube satu persatu. Orang yang akan menganiaya anak Tuhan, Tuhan sendiri yang akan membalas. Dia akan lucuti satu persatu. Coba baca, lihat lagi di YouTube. Luar biasa. Sampai sekarang Ahok masih dipakai pemerintah di BUMN. Luar biasa, dia Tuhan pakai. Enggak takut nyawanya, enggak takut dengan elit politik, enggak takut dengan konglomerat yang kong kalingkong dengan masalah bisnis, masalah ini melanggar aturan pemerintah. Justru di dewan-dewan banyak yang melanggar. Maaf saya menyinggung itu karena saya melihat iman Ahok patut dicontoh. Patut dicontoh. Dia bekerja di pemerintahan, mengabdi kepada pemerintah. Yang luar biasa dia katakan, jabatan itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada saya. Tetapi menyaksikan iman adalah kepercayaan yang Allah berikan kepada dirinya. Luar biasa saudara. Saya kagum, saya nggak habis-habisnya lihat YouTube itu. Saya pikir kita perlu orang-orang seperti itu. Tetapi banyak hambatan, banyak orang menghambat. Dari elit politik, dari orang-orang konglomerat, dari LSM, dari masyarakat, ironisnya. Dari hamba Tuhan juga. Enggak senang. Padahal dia sudah menyaksikan tentang iman Tuhan kepada Yesus Kristus. Nah saudara yang kasih Tuhan, Ahok enggak gentar. Bahkan dia mengatakan tidak takut kehilangan jabatan. Bahkan nyawanya. Dia pertaruhkan jabatannya, nyawanya itu di hadapan Tuhan. Dia yakin Tuhan akan bela. Dia yakin Tuhan akan tolong dia. Itu sebabnya Paulus juga mengatakan demikian. Pemberitaan Injil itu adalah perjuangan yang berat. Sama seperti gambar yang dilakukan Ahok. Berat. Nyawa taruhan. Di penjara, jabatan hilang, enggak masalah. Tapi luar biasa. Orang bisa melihat, kalau orang yang mata rohaninya terbuka, jernih melihatnya. Saya yakin akan melihat terang yang ada pada diri orang yang menyaksikan iman itu. Dia enggak akan tertutup hati rohaninya. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus katakan itu sebabnya dia. Pemberitaan Injil itu adalah perjuangan yang berat. Karena apa? Karena Allah di ayat 4 coba perhatikan. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia. Melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saudara kalau dilihat Ahok udah menyukakan masyarakat kok. Fasilitas-fasilitas dilengkapi, masyarakat sudah menikmati fasilitas itu tetapi dibenci, aneh. Paulus dia mencari, saya percaya Ahok juga bukan mencari ya karena dia jabatan, ya dia harus emban jabatan tanggung jawab itu karena dia berikan dari masyarakat. Manusia, dan saya yakin di dalam diri Ahok pun bukan untuk menyukakan hati manusia. Tetapi dikatakan di situ, menyukakan hati Allah. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saya yakin Allah di sana senang. Yesus bersukacita melihat tindak tanduk orang-orang seperti Ahok. Demikian juga kalau kita.
di tengah-tengah masyarakat. Memang sulit, berat seperti Paulus. Harus dipenjara dan mungkin terancam nyawanya. Tapi di situ katakan apa yang dikatakan Paulus. Aku mencari kesukaan Allah. Aku ingin mencari kesukaan Allah, menyukakan hati Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, kita pahami di sini. Yang pertama, orang yang banyak dipercayakan Injil oleh Allah adalah orang yang sungguh-sungguh. Dia memiliki iman yang benar, iman percaya dan memahami kebenarannya. Dia akan dasar imannya kuat, nggak rapuh. Dia nggak takut, makanya dia berani. Sampai di media pun dia nggak takut. Karena imannya kuat. Yang kedua, orang yang layak dipercaya dirinya saksi Allah tentang keselamatan dari Kristus dan Allah menjadi saksi atas hidupnya. Coba lihat ayat 5 tadi dikatakan, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Dan ayat yang 10-nya dikatakan, ayat 10, kamu adalah saksi. Allah adalah saksi menyaksikan iman kita dan Allah menyaksikan iman kita. Itulah yang menyukakan hati Allah. Yang terakhir, orang yang layak dipercayakan Injil oleh Allah adalah berdampak. Kalau Tuhan Yesus katakan, jadilah garam dan terang, dan dia yang akan mendapat pujian dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah berita Injil yang hamba-Mu sampaikan boleh mendasar di dalam iman kami, supaya kami boleh tahu Tuhan, mungkin di dalam menjalani kehidupan iman kami banyak keluh kesah, banyak hal-hal yang menghambat, rintangan, sehingga kesaksian di tengah-tengah orang-orang yang hatinya gelap. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami, supaya kesaksian iman kami, kehidupan lingkungan kami, pekerjaan kami, usaha kami, di tengah-tengah masyarakat. Kami mau belajar seperti Paulus. Kami mau belajar seperti orang-orang yang menyaksikan. Kami nyerahkan kehidupan jemaat-Mu di dalam iman. Bila Tuhan yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai Tuhan, ku serahkan hatiku.
kuduskan hingga kudus selalu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Jadi bejana untuk hormat-Mu, gaya emas murni, menyenangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Senangkanmu, hanya itu menyenangkanmu, senangkan Tuhanku, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih untuk hambanya Bapak Evangelis Amorhan. Semua rekan-rekan yang sudah melayani ibadah sepanjang pagi ini. Dan terima kasih juga untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, dimohon untuk berdiri. Jemaat Tuhan, kita beri aplaus. Terima kasih Bapak, selamat bergabung, selamat beribadah. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. 15 Mei 2022 adalah 870,68 rupiah. Seperti itu kira-kira. Jam 6:30 pagi dan jam 6 sore jika kan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis tanggal 26 Mei jam 6 hari Sabtu depan tanggal 27 Mei sampai tanggal 4 Juni 20 pencurahan Roh Kudus ya. Doa pencurahan Roh Kudus.
Eh, Pencurahan Roh Kudus mulai jam berapa? Doa pencurahan? Oh, mulai jam dari Jumat. Ya, mulai jam 7 malam. Jadi dimohon Bapak Ibu yang memang tidak ada hari ke depan. Ada baptisan dimulai dari bulan Juli dan bisa belum dibaptis, boleh nanti ada pembinaan dulu ya Pak ya? Selama berapa bulan? Ya, pembinaan untuk baptisan. Lalu ada workshop pemuda jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Pendaftaran bisa menghubungi Saudara Vanessa. Lagi? Iya, selamat untuk Bapak Vicky dengan pemulihan kesehatan untuk ibu dan bayinya, juga untuk Bapak Sabar Hutagalung ya. Tuhan Yesus memberkati dengan kekuatan kesehatan yang sempurna untuk ibu dan bayinya. Pak Gembala, sekaligus doa penutup dan doa berkat. Kita secara bersama-sama. 1, 2, 3. Menjadi Kuberi yang terbaik ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Kami bersyukur Mu ya Yesus. Terbaik bagimu. Hanya yang terbaik. Dan segenap jiwaku bagimu. Yang terbaik bagimu. Dan segenap jiwaku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Untuk berkat dan pimpinan Tuhan dalam ibadah kami bersyukur ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa buat anak-anak-Mu ya Tuhan yang berkati mereka yang berulang tahun di dalam pekan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hati yang sungguh jika kehidupan mereka boleh menjadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau saja Bapa. Saat ini Tuhan, atas kelahiran putri yang pertamanya Bapa, biar Tuhan berkat Tuhan dicurahkan terus ya Tuhan.
Tuhan, yaitu keturunan ilahi bagi keluarga Bapak Beki dan Bapak Sabar ya Tuhan. Di dalam buat anakmu yang baru pertama kali hadir bersama kami di tempat ini ya Bapa, kami menerimanya Tuhan dengan kehidupan Bapak ini ya Tuhan, agar dia tetap setia melakukan karya-karya-Mu dalam segenap kehidupan ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan bagi mereka semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Tuhan untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis ya Bapa. Biar Tuhan campur untuk menyiapkan tempat bagi kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dan biarlah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah nama Tuhan terus dimuliakan untuk selama-lamanya Tuhan. Kami ya Tuhan, biarlah hidup kami mau terus dipimpin oleh Roh-Mu saja ya Tuhan, untuk kami boleh semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan saat ini Tuhan kami berdoa ke semua ya Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna bagi jemaat-Mu yang telah lanjut usia ya Bapa. Kami ya Tuhan, biarlah rohani kami boleh bertumbuh ya Tuhan di dalam Engkau, di dalam pengajaran firman-Mu ya Tuhan, dan terlebih dalam kami melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus jemaat-Mu ya Tuhan, boleh memberitakan berita kasih-Mu ya Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Menjadi saksi-Mu ya Tuhan, kan kami boleh menjadi alat kesaksian-Mu ya Tuhan, sebagai berkati setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang telah melayani dalam ibadah. Kami lebih lagi mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Kami bersyukur setiap kami yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Berkati kami juga ya Tuhan, yang ibadah secara online. Dan Kau akan melakukan apa yang menjadi bagian-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk Tuhan terus aib dalam hidup kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati usaha jemaat-Mu ya Tuhan. Yesus Kristus, biarlah kami menjadi keluarga-keluarga yang dewasa ya Bapa, menjadi keluarga-keluarga Tuhan, kuat di dalam kami menghadapi setiap masalah kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan segala perkaranya bersama dengan Engkau saja ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Berkati setiap pekerjaan tangan kami ya Tuhan. Kau akan membuatnya menjadi berhasil dan beruntung. Kasih Tuhan Yesus, berkati persembahan kami ya Bapa, baik persembahan kolekte, persembahan mengembalikannya Tuhan, sesuai dengan takaran Tuhan, limpah-limpahkan bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau akan membuat kami menjadi naik ya Tuhan. Kau akan bagi kami semua ya Tuhan, ketika kami melakukan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami ya Tuhan. Kami pulang dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang damai yang daripada Engkau saja Tuhan. Berkat cinta kasih sayang dari Yesus Kristus dilimpahkan atas hidupmu, dan tuntunan kuasa Kau Tuhan yang setia. Selalu bersyukur. Kau bersyukur. Selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Ya, Kau Bapa ku yang setia. Jemaat mohon jemaat Tuhan yang memang tidak ada halangan bisa hadir untuk bersama.